Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Di sini kami wabarakatuh. dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi DDIS yaitu perubahan sosial, pembangunan, dan gerakan sosial. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Siti Latif Pambar, anggota kelompok 2 yang lain yaitu ada Beatrix, ada Muhammad Fadil, ada Naila, dan juga ada Dian. Lanjut. Eh, jadi kita akan mulai di perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Untuk perubahan sosial kali ini itu kita ngambil permasalahan yang ada di overconsumption. Overconsumption sendiri itu adalah konsumsi terhadap sumber daya yang berlebihan tanpa batas dan melakukan pembelian secara impulsif dalam jumlah yang banyak. Boleh di next? Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu ialah pergeseran struktur atau tatanan, sistem dan pola interaksi masyarakat seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat bergeser ke yang positif maupun yang ke negatif. Untuk data kasusnya kita ambil dari data kasus masyarakat yang FOMO, FOMO atau Fear of Missing Out. Dengan tingkat kecanduan penggunaan media sosial pada remaja, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 di mana angka tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat FOMO. Data survei yang dilakukan pada 638 remaja di Indonesia, sekitar 64,6% atau 412 remaja itu mengalami FOMO di media sosial. Identifikasi masalahnya itu ada overconsumption. Era Era teknologi sekarang di mana segala hal membutuhkan media elektronik yang sering kita gunakan yaitu handphone. Media sosial yang sedang terkenal saat ini itu yang pastinya adalah TikTok. Kita mungkin sering mendengar kata ketinggalan zaman. Jika ada pakaian yang sedang terkenal atau makanan yang sedang famous, itu pasti banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk membelinya dengan alasan ingin ikut tren yang pada akhirnya akan menyebabkan overkonsumsi. Ada juga pakaian yang masih bagus yang pastinya akan ditinggalkan karena beli pakaian yang lagi ngetren pada zaman sekarang. Serta ada juga banyak barang-barang lain yang akan menumpuk yang dapat menyebabkan penumpukan sampah rumah tangga serta pengeluaran yang semakin banyak. Oke, di sini Boleh? ada mengembangkan persepsi. Sifat FOMO hanya sebatas sifat ingin dilihat atau dinotis orang lain yang memikirkan bagaimana pandangan atau perspektif seseorang terhadap kita. Kita tidak perlu mengikuti tren-tren yang sedang berlangsung saat ini karena yakinlah bahwa tren tersebut tidak akan hilang dan berputar-putar tergantung zamannya. Karena kitalah yang mendorong tren itu ada. Jadi mulai sekarang beli sesuatu yang memang dibutuhkan, belilah pakaian yang nyaman dan jangan takut merasa ketinggalan zaman. Dan yang paling penting membatasi screen time pada ponsel dan cobalah untuk mencari hobi atau kegiatan lain. Karena dengan semakin seringnya kamu memainkan ponsel atau menyelam di internet, semakin besar juga rasa takut ketinggalan zaman saat melihat orang lain di internet. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan konsumsi yang lebih sadar dan berkelanjutan demi kesejahteraan pribadi dan planet kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembangunan sosial. Pengertiannya sendiri adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses ekonomi yang dinamis. Kita di sini objek, skip, next. Objek pembahasan dari pembangunan sosial adalah
pembangunan IKN di Indonesia adalah proyek besar yang bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Meskipun proyek ini berpotensi membawa manfaat, ada banyak masalah yang muncul akibat pembangunan yang tidak merata. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan ekonomi, migrasi penduduk ke IKN, dan akses infrastruktur yang tidak seimbang. Permasalahan-permasalahan ini dapat memperburuk kondisi masyarakat yang berada di daerah lain. Next. Halo, 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 halo. Nah, faktor dari didirikannya IKN adalah beberapa di antaranya adalah yang pertama, ketimpangan ekonomi, yang kedua, migrasi penduduk ke IKN. Nah, yang ketiga yaitu akses infrastruktur yang tidak seimbang. Nah, permasalahan-permasalahan ini dapat memperburuk kondisi masyarakat yang berada di daerah lain. Next. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah. Dari faktor yang disebutkan tadi, dapat mengidentifikasi masalah ini yaitu yang pertama, daerah asal para migran kehilangan banyak tenaga kerja berkualitas yang mengakibatkan penurunan ekonomi lokal. Yang kedua, IKN mengalami peningkatan populasi yang cepat sehingga infrastruktur dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan tidak mampu mengatasi lonjakan jumlah penduduk. Kondisi ini menciptakan ketidakmerataan di mana daerah lain menjadi semakin tertinggal, sementara IKN menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan penduduk baru. Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih adil agar manfaat IKN dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Next. Everyone. Data isu pembangunan. Nah, pemindahan ibu kota negara yang bertahun-tahun menjadi polemik akhirnya berujung pada keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru Republik Indonesia. Nah, menjadi fenomena menarik yang menjadi landasan penelitian ini dilaksanakan pendekatan eksplanatori dan Penajem pasca pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kabupaten Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Survei penelitian dilakukan pada 104 orang sampel dari 159.386 jiwa populasi Penajem Pasar Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa 7,31% tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana pemindahan ibu kota negara, 51,92% tentang 51,92% tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan. Nah, 42,31% tingkat pengetahuan 57,69%. Masyarakat menyatakan setuju atau menerima pemindahan ibu kota. Next. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ibu kota negara atau IKN di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat asal ibu kota dan masyarakat Kalimantan. Dampak negatif dari pembangunan IKN tersebut adalah pembangunan yang tidak merata. Selain itu, ada risiko ketimpangan ekonomi jika manfaat ekonomi IKN tidak merata di seluruh masyarakat, serta kebutuhan tambahan untuk infrastruktur pendukung seperti transportasi dan perumahan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya yaitu materi tentang gerakan sosial. Next. Kalian tahu gak sih budaya patriarki di Indonesia ini sangat tinggi. Lalu budaya patriarki itu apa sih?
dan bisa ditemukan di mana aja. Jadi budaya patriarki dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, hingga politik, yang berakibat pada munculnya berbagai permasalahan sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Nah, budaya patriarki ini menganggap bahwa seorang laki-laki merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau menganggap bahwa perempuan itu eh, adalah menganggap bahwa perempuan itu orang yang lemah dan tidak pantas untuk ikut serta dalam politik, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, patriarki di lingkungan keluarga ini dapat menimbulkan KDRT. Next. KDRT merupakan bagian dari kekerasan dalam ranah personal. KDRT biasanya terjadi karena menganut norma-norma patriarki dalam kehidupan sehari-hari, di mana pihak laki-laki merasa paling kuat dan dominan, lalu menganggap pihak perempuan sebagai pihak yang lemah dan gampang tersakiti. Nah, menurut Kementerian PPA ini, budaya patriarki merupakan akar masalah terhadap KDRT di Indonesia. Next. Di Indonesia sendiri pada tahun 2022 terdapat kasus KDRT sebanyak 18.261 kasus, di mana dinominasi KDRT terhadap perempuan sebesar 79,5%. Catahu Komnas Perempuan juga mencatat bahwa pada tahun 2023 pengaduan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 457.895 kasus. Kekerasan dalam ranah personal menjadi angka tertinggi yaitu 99% atau 336.804 kasus. Nah, kekerasan dalam ranah personal juga mencakup KDRT itu sendiri. Next. Nah, lalu gerakan sosial itu apa sih? Dari isu yang telah dijelaskan tadi, isu patriarki yang menyebabkan KDRT memunculkan gerakan sosial, yaitu gerakan feminisme. Sebelum lanjut ke gerakan feminisme, saya akan menjelaskan tentang gerakan sosial terlebih dahulu. Gerakan sosial adalah usaha kolektif yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam mencapai perubahan sosial. Nah, gerakan sosial ini biasanya bertujuan dalam mengubah atau mempertahankan sesuatu di dalam tatanan masyarakat. Next. Nah, gerakan sosial yang menolak adanya budaya patriarki juga KDRT di lingkungan sosial yaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme adalah gerakan yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang segala bentuk ketidakadilan serta diskriminasi terhadap perempuan. Gerakan ini menentang adanya budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Next. Nah, budaya patriarki ini cukup sulit ya untuk dihilangkan karena sudah tertanam dari sejak dulu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman bagi masyarakat mengenai kesetaraan gender melalui merevitalisasi nilai budaya itu sendiri agar hak perempuan tidak terperangkap oleh budaya yang namanya patriarki. Tempat perlindungan dan pengaduan bagi korban pun sangatlah penting agar korban sadar dan mau untuk menceritakan dan melaporkan pengalaman buruknya. Juga menciptakan ruang aman dan nyaman agar korban merasa melaporkan pelaku adalah hal yang tepat. Next. Nah, kesimpulannya adalah dengan langgengnya budaya patriarki di masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial seperti KDRT. Perempuan merupakan orang yang memperjuangkan hak-haknya agar belenggu patriarki dalam dirinya dapat terlepas. Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil sama dengan ketidakadilan gender bukan hanya sekedar perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat serta budaya patriarki yang memiliki stigma negatif. Juga pihak berwenang dapat menjadi wadah dalam membantu mengatasi masalah ini dengan lebih sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perubahan sosial, pembangunan, dan gerakan sosial. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya?
Silakan Iyam. Oke, langsung aja ya, aku mau nanya di bagian kan tadi ada gerakan sosial yang dimana gerakan sosial itu gerakan feminisme dan itu memang udah banyak kejadian KDRT, kasus KDRT di Indonesia sendiri. Dari gerakan feminisme itu apa yang udah dilakuin sama masyarakat Indonesia untuk gerakan feminisme itu sendiri? Contohnya gitu, apa yang aksi yang udah dilakukan? Makasih. Oke, ditampung dulu ya. Selanjutnya Syakir. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertanyaan saya itu terkait tentang tadi dibahas FOMO. Eh, oke, sampai di tahap mana sih FOMO itu jadi hal negatif? Apakah terdengar pertanyaan saya? Jelas? Terdengar, terdengar. Oke, terima kasih. Oke, mungkin aku mau jawab dulu dari pertanyaan Iyam ya. Eh, Gerakan sosial atau gerakan feminisme yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Sebelumnya gerakan feminisme itu memang udah ada dari dulunya ya, di pelopor gerakan feminisme itu Ibu Kartini, di mana ketika dahulu tuh kan perempuan tuh kayak tidak tidak ada akses untuk pendidikan. Nah, zaman dulu juga ada organisasi seperti Gerwani, juga organisasi yang nah, zaman dulu juga sudah ada organisasi seperti Gerwani yang memang itu gerakan feminisme. Nah, zaman dulu juga ketika masa Ibu Kartini, kan Ibu Kartini itu memperjuangkan hak perempuan, di mana itu memang salah satu apa ya, salah satu termasuk ke gerakan feminisme seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Jawab. Makasih Latifa atas jawabannya. Sama-sama Siti Maria. Boleh mungkin untuk menjawab yang masalah FOMO atau perubahan sosial mungkin bisa dijawab oleh Beatrix. Silakan Beatrix. Sebentar ya, aku cari jawaban dulu. Aku izin menjawab aja ya. Jadi, sampai di tahap apa sih FOMO itu jadi hal negatif? FOMO itu jadi hal negatif kalau kamu udah mempusatkan semua perhatian kamu ke hal baru itu. Sampai sih, kayak misalkan yang kemarin-kemarin lagi viral ya, kayak Labubu, boneka Labubu. Nah, kamu itu udah, FOMO itu udah jadi hal negatif kalau misalkan kamu udah terobsesi banget pengen beli Labubu, ngoleksi sampai banyak banget, walaupun kamu tuh tahu itu nggak berguna, tapi kamu tuh pengen kayak orang lain aja, kayak biar gak ketinggalan zaman yang kayak gitu. Kalau beli satu dua mungkin oke ya, tapi kalau misalnya kamu udah sampai yang di tahap terobsesi, yang pokoknya aku tuh gak boleh ketinggalan zaman, aku harus lebih punya dari orang lain, aku harus selalu ngetren gitu. Nah, itu tuh udah jadi hal negatif karena pikiran kamu tuh ya selalu pengen nyoba hal-hal baru ya gak penting gitu. Itu aja sih. Izin nanya juga ya, karena kadang FOMO itu kan bisa menyebabkan kecemasan berlebihan, terus rasa tidak puas. Ya nanti berujung ke gangguan kesehatan mental seperti depresi dan stres, kayak gitu. Itu udah masuk ke ranah negatif dari FOMO. Terima kasih. Oke, selanjutnya Meisya, silahkan. Oke, makasih buat moderator. Aku Mesya Claudia Nafisa. Aku izin bertanya mengenai tadi kan membahas patriarki ya. Nah,
Terus kayak aku tuh pengen tahu pendapat kalian aja kalau patriarki itu sebenarnya menurut aku sendiri itu bukan cuman berdampak buruk bagi cewek, tapi berdampak buruk juga bagi cowok. Nah, menurut kalian apakah eh, patriarki itu juga berdampak buruk bagi cowok? Terus aku mau tahu sama yang feminisme, apakah feminisme ini bakal nggak berdampak buruk gitu bagi bagi yang lainnya karena awalnya kan patriarki juga tuh nggak seburuk itu ya, tapi lama kelamaan karena seiringnya berkembangnya zaman jadi kayak makin makin buruk gitu kayak masyarakat jadi malah yang seharusnya awalnya patriarki nggak begitu jadi semakin kayak disalahartikan gitu loh kayak gitu takutnya feminisme juga malah lama-lama bakal disalahartikan kayak gitu sekian. Oke, karena tadi dari Meisha em, meminta pendapat dari kita semua, boleh bagi siapapun yang memang ingin mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan ya. Aku boleh izin. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan Mesia yang patriarki apakah berdampak buruk juga untuk pria, untuk cowok ya, ya kan? Oke. Jadi kadang patriarki itu kan maunya cowok itu harus kuat, ya nggak sih? Nggak boleh nangis. Dan jadi menyebabkan mereka itu terbatas untuk menyalurkan ekspresinya. Itu dampak buruk dari patriarki sendiri. Selain itu juga pasti ada tekanan kayak laki-laki harus cari duit, harus memenuhi. Itu memang harus ya. Tapi kan kadang itu kan jadi ke pressure, jadi kena tekanan dan menyebabkan mereka tuh jadi stres, gangguan kesehatan mental. Eh, Terus mungkin yang terakhir itu eh, kesulitan mereka dalam membangun sebuah hubungan. Nah, kayak gitu, guys. Itu itu jawaban aku untuk yang patriarki boleh ditambahin. Kalau untuk yang feminisme aku cari dulu. Yang lain boleh ditambahin. Oke, aku izin jawab yang feminisme ya. Feminisme sendiri itu buat sekarang banyak disalahartikan, apalagi sama, maaf ya, sama laki-laki. Karena mereka ngiranya kita tuh pengen kesetaraan gender yang semuanya tuh yang laki-laki bisa, perempuan juga harus bisa. Tapi nyatanya nggak gitu. Kita cuma pengen kesetaraan gender di mana kayak misal gaji. Kita tuh gak mau gaji kita dikurangi kan. Kita tuh nggak mau berbeda gitu dari laki-laki soal gaji dengan job desk-nya. Nah, feminisme sendiri bisa jadi jelek dan berdampak buruk kalau misalnya dilakukan secara gimana ya? Secara bebas yang tanpa paham isi dari feminisme itu tujuannya buat apa sih gitu. Kayak orang-orang kebanyakan tuh sekarang yang bilang kita dukung feminisme tapi gerakannya tuh bukan feminisme gitu, malah lebih ke Manhattan istilahnya. Manhattan tuh kayak ya udah kamu benci aja sama cowok yang intinya cuma mengagungkan cewek gitu. Nah, itu tuh salah ya. Karena tujuan feminisme dari awal tuh bukan itu, melainkan buat eh, meng- mengambil hak yang seharusnya perempuan itu punya kayak ya tadi gaji, job desk yang kayak gitunya harus setara dengan laki-laki. Apalagi kalau misalkan job desknya sama, tapi ternyata gajinya beda kan itu gak enak banget ya. Itu gak adil banget. Nah, itu sih dari aku. Oke, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga yang sudah menjawab. Mungkin karena keterbatasan waktu, presentasinya kita cukupkan saja. Terima kasih kepada kelompok 2, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Sekian dari presentasi dari kelompok 2, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi